Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi pertemuan 2 dari matkul manajemen strategik dengan pembahasan tujuan umum manajemen strategik. Sebelum kami masuk ke materinya, kami akan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anas Alifidia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halfanur Kamila dari kelompok 2. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yulia Rahayu Ningsi. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Maria Evransia Boe. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan strategi. Mengapa beberapa perusahaan tidak melakukan perencanaan strategi? Beberapa alasan untuk tidak atau buruknya perencanaan strategi adalah: pertama, struktur lingkungan yang buruk. Ketika sebuah organisasi mencapai kesuksesan, seringkali ia gagal untuk memberikan penghargaan yang sepantas untuk keberhasilan tersebut. Ketika terjadi kegagalan, perusahaan mungkin menghukum. Dalam situasi lebih baik bagi individu untuk tak berbuat apa-apa dan tidak menarik perhatian, daripada mengambil resiko untuk meraih sesuatu, gagal, dan lalu dihukum. Yang kedua, dalam pergulatan untuk bertahan. Sebuah organisasi bisa jadi begitu terpuruk dalam krisis manajemen dan berjuang keras mengatasinya, sehingga tidak punya waktu untuk menyusun rencana. Ketiga, menyia-nyiakan waktu. Beberapa perusahaan melihat perencanaan sebagai penyia-nyiaan waktu karena tidak ada produk yang dapat dipasarkan atau diproduksi. Waktu yang diluangkan untuk perencanaan merupakan suatu investasi. 4. Terlampau mahal. Beberapa organisasi secara kultural tidak senang mengerahkan sumber daya. 5. Kemalasan. Orang mungkin enggan mengerahkan usaha untuk merumuskan rencana. 6. Puas dengan keberhasilan. Terutama ketika sebuah perusahaan berhasil, orang mungkin merasa tidak perlu membuat rencana karena mereka baik-baik saja dengan keadaan saat itu. Akan tetapi, keberhasilan hari ini bukan jaminan keberhasilan esok hari. 7. Takut gagal. Dengan tidak mengambil tindakan, hanya sedikit resiko kegagalan, kecuali bila persoalan yang dihadapi penting dan mendesak. Jika ada sesuatu yang layak diperjuangkan, selalu ada resiko gagal. Kedelapan, kepercayaan diri yang berlebih. Dengan semakin banyaknya pengalaman, orang mungkin merasa lebih bergantung pada rencana yang tidak terlalu formal. Namun demikian, sikap semacam ini seringkali tidak tepat. Terlalu percaya diri atau terlalu mengandalkan pengalaman bisa jadi bumerang. Pemikiran tidak akan sia-sia dan seringkali menandakan profesionalisme. 9. Pengalaman buruk masa lalu. Orang bisa jadi memiliki pengalaman yang buruk dengan perencanaan, terutama jika rencana tersebut terlalu panjang, bertele-tele, tidak praktis, atau tidak fleksibel. Perencanaan seperti semua hal yang lain memang bisa gagal. 10. Kepentingan pribadi. Ketika seseorang telah mencapai status hak istimewa atau keyakinan diri melalui penggunaan sistem lama secara efektif, ia dapat melihat suatu rencana baru sebagai ancaman. 11. Ketakutan akan sesuatu hal yang belum jelas. Orang kadang merasa tidak yakin akan kemampuan mereka untuk belajar keterampilan baru, akan adaptasi mereka dengan sistem baru, atau akan kemampuan mereka untuk memainkan peran baru. 12. Perbedaan pendapat. Orang mungkin saja merasa bahwa suatu rencana salah. Mereka mungkin melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda atau memiliki aspirasi mengenai diri mereka sendiri atau organisasi yang tidak sejalan dengan rencana tersebut. Orang berbeda di tempat kerja memiliki persepsi yang berbeda pula atas suatu situasi. 13. Kecurangan. Karyawan bukan tak mungkin tidak percaya kepada manajemen. Lubang perangkap dalam manajemen strategi. Beberapa lubang perangkap untuk diwaspadai dan dihindari dalam perencanaan strategi adalah: yang pertama, menggunakan perencanaan strategis untuk meraih kontrol atas keputusan dan sumber daya. Yang kedua, melakukan perencanaan strategis hanya untuk memuaskan persyaratan akreditas atau regulatif.
Ketiga, terlalu tergesa-gesa beralih dari pengembangan misi ke perumusan strategi. Keempat, gagal mengomunikasikan rencana kepada para karyawan yang terus bekerja dalam kegamangan. 5. Manajer puncak membuat banyak keputusan intuitif yang berlawanan dengan rencana formal. 6. Gagal menggunakan rencana sebagai standar untuk mengukur kinerja. Ketujuh, mendelegasikan perencanaan kepada perencana alih-alih melibatkan semua manajer. Kedelapan, gagal untuk melibatkan semua karyawan kunci dalam seluruh fase perencanaan. 9. Gagal untuk menciptakan iklim kolaboratif yang mendukung perubahan. 10. Menganggap perencanaan tidak penting atau tidak perlu. 11. Menjadi terpaku pada persoalan-persoalan yang dihadapi saat ini sehingga tidak mampu membuat persiapan yang memadai. 12. Bersikap terlalu formal dalam perencanaan sehingga fleksibilitas dan kreativitas terhambat. Kemudian, B. Manajemen strategi yang efektif. Rencana strategi yang sangat baik secara teknis tidak akan berguna jika tidak diimplementasikan. Banyak organisasi cenderung mencurahkan banyak waktu, uang, dan usaha untuk mengembangkan rencana strategi, menjadi sarana dan lingkungan yang dengannya rencana tersebut diimplementasikan sebagai hal sekunder untuk dipikirkan kemudian. Yang kedua, keputusan strategi harus memilih seperti antara pertimbangan jangka panjang dan jangka pendek, atau memaksimalkan keuntungan dan meningkatkan kekayaan pemegang saham. Pemilihan strategis semacam ini melibatkan penilaian dan preferensi subjektif. Kemudian dalam banyak kasus, kurangnya objektivitas di dalam perumusan strategi mengakibatkan hilangnya keunggulan kompetitif dan profitabilitas. Kebanyakan organisasi ini menyadari bahwa berbagai konsep dan teknik manajemen strategi dapat meningkatkan efektivitas keputusan. Kemudian faktor subjektif, seperti sikap terhadap resiko, konsen pada tanggung jawab sosial, dan budaya organisasional akan memengaruhi keputusan perumusan strategi. Tetapi organisasi perlu seobjektif mungkin dalam mempertimbangkan berbagai faktor kualitatif. Terima kasih. Selanjutnya, etika bisnis dan manajemen strategis. Etika bisnis dapat didefinisikan sebagai prinsip-prinsip dalam organisasi yang menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan dan perilaku. Etika bisnis yang baik merupakan salah satu prasyarat bagi manajemen strategi yang baik. Etika yang baik sama dengan bisnis yang baik. Ada beberapa tindakan bisnis yang dapat digolongkan tidak etis. Yang pertama, iklan atau label yang menyesatkan. Yang kedua, berbahaya bagi lingkungan hidup. Yang ketiga, keamanan produk atau jasa yang buruk. Yang keempat, hasil penggelapan. Yang kelima, perdagangan orang dalam. Yang keenam, produk dumpling atau cacat di pasar asing. Yang ketujuh, kurang pemberian kesempatan yang setara bagi kaum perempuan dan minoritas. Yang kedelapan, harga yang terlampau tinggi. Yang kesembilan, pengambil alihan yang diwarnai pertikaian. Yang kesepuluh, pemindahan pekerjaan ke luar negeri. Yang ke-11, pemerasan buruh yang tidak tergabung dalam serikat buruh. Materi selanjutnya adalah membandingkan bisnis dengan strategi militer. Warisan militer yang kuat mendasari kajian manajemen strategi. Istilah-istilah seperti tujuan, misi, kekuatan, dan kelemahan pertama kali dirumuskan untuk menghadapi berbagai persoalan di medan perang. Menurut Webster New World Dictionary, strategi adalah ilmu perencanaan dan pengarahan operasi militer berskala besar. Ilmu bagaimana memanuver kekuatan ke dalam posisi yang paling menguntungkan sebelum benar-benar berhadapan dengan musuh. Kata strategi berasal dari Yunani, yaitu strategos, yang merujuk pada jenderal militer dan menyatukan stratos atau pasukan dan ago atau memimpin. Sejarah perencanaan strategi bermula di militer. Tujuan utama dari strategi bisnis maupun militer adalah untuk memperoleh keunggulan kompetitif.
Dalam banyak hal, strategi bisnis mirip dengan strategi militer dan para penyusun strategi militer telah belajar selama berabad-abad dan itu memberi keuntungan bagi para penyusun strategi bisnis dewasa ini. Baik organisasi bisnis maupun militer berusaha memanfaatkan kekuatan mereka untuk mengeksploitasi kelemahan lawan. Jika strategi suatu perusahaan salah atau tidak efektif, semua efisiensi di dunia ini tidak akan cukup untuk menghantarkannya kepada kesuksesan. Keberhasilan bisnis maupun militer biasanya bukan merupakan hasil yang baik dari strategi yang kebetulan. Alih-alih keberhasilan adalah produk dari kepekaan terus-menerus pada kondisi eksternal dan internal yang terus berubah serta perumusan dan penerapan adaptasi yang cerdas atas berbagai kondisi. Elemen kejutan memberikan keunggulan kompetitif yang besar, baik dalam strategi militer maupun bisnis. Sistem informasi yang menyediakan data mengenai strategi dan sumber daya lawan ataupun pesaing juga sama pentingnya. Perbedaan mendasar antara militer dan bisnis adalah bahwa strategi bisnis dirumuskan, diterapkan, dan dinilai dengan asumsi kompetitif, sementara strategi militer didasarkan atas asumsi konflik. Namun demikian, konflik militer dan persaingan bisnis sama mirip, sehingga banyak teknik manajemen strategi dapat diterapkan untuk keduanya. Dan materi kita yang terakhir adalah mengenai keuntungan dan kerugian operasi internasional. Perusahaan memiliki banyak sekali alasan untuk mengimplementasikan strategi yang menginisiasikan, melanjutkan, dan memperluas keterlibatan mereka dalam operasi lintas batas nasional. Keuntungan terbesarnya adalah perusahaan memperoleh konsumen baru untuk produk dan jasa mereka. Dengan begitu, maka akan menambah pemasukan bagi perusahaan. Pemasukan ataupun laba merupakan tujuan organisasional yang umum dan jarang menjadi pengecualian bagi para pemegang saham. Perusahaan memiliki beberapa alasan yang baik untuk melibatkan diri mereka kepada operasi internasional. Salah satunya adalah sebagai berikut. Yang pertama, operasi asing dapat menyerap kelebihan kapasitas, mengurangi biaya unit, dan membelah risiko ekonomi ke pasar yang lebih luas. 2. Operasi asing memungkinkan perusahaan untuk membangun fasilitas produksi biaya rendah di lokasi-lokasi dengan bahan mentah yang murah. Yang ketiga, persaingan di pasar luar negeri mungkin tidak ada, atau pesaing tersebut tidak seintens di pasar domestik. Yang keempat, operasi asing dapat menghasilkan tarif pajak yang lebih murah dan penerimaan politis yang lebih baik di negara lain. Yang kelima, joint venture memungkinkan perusahaan untuk mempelajari teknologi, budaya, dan praktik bisnis dari orang lain dan membuat kontrak dengan konsumen, pemasok, kreditor, dan distributor di luar negeri. Yang keenam, banyak pemerintah dan negara asing menawarkan beragam insentif untuk mendorong investasi luar negeri di lokasi-lokasi tertentu. Yang ketujuh, skala ekonomi dapat dicapai dari operasi global yang hanya mengandalkan pasar domestik. Produksi dalam skala yang lebih besar dan efisiensi yang lebih baik memungkinkan volume penjualan yang lebih tinggi dan penawaran harga yang lebih murah. Setelah berbicara mengenai keuntungan, kita akan berbicara mengenai kerugian dari operasi bisnis internasional. Beberapa potensi kerugian bila perusahaan memutuskan untuk mengawali, melanjutkan, dan memperluas bisnis lintas batas negara. Salah satu risikonya adalah bahwa operasi asing dapat sewaktu-waktu direbut oleh faksi nasionalistik dalam sebuah negara. Kerugian-kerugiannya meliputi 1. Perusahaan berhadapan dengan kekuatan sosial, budaya, demografis, lingkungan, politis, pemerintahan, hukum, teknologis, ekonomis, dan kompetitif yang berbeda dan seringkali sedikit saja dipahaminya ketika menjalankan bisnis secara internasional. Kekuatan-kekuatan ini dapat mempersulit komunikasi antara perusahaan induk dan perusahaan anak. Dan yang kedua adalah kelemahan pesaing di negara-negara asing seringkali dibesar-besarkan, sementara kekuatan mereka terlalu dianggap enteng. Usaha untuk selalu mendapatkan informasi terbaru mengenai jumlah dan hakikat pesaing lebih sulit manakala menjalankan bisnis secara internasional. Yang ketiga, sistem bahasa, budaya, dan nilai berbeda antara satu negara dengan negara lainnya, dan ini bisa menciptakan hambatan bagi komunikasi dan persoalan dalam mengatur manusia.
Yang keempat, memperoleh pemahaman mengenai berbagai organisasi regional seperti Komunitas Ekonomi Eropa, Wilayah Perdagangan Bebas Amerika Latin, International Bank for Reconstruction and Development, dan International Finance Corporation tidaklah mudah, tetapi seringkali merupakan kewajiban manakala perusahaan menjalankan bisnis secara internasional. Berhubungan dengan dua atau lebih sistem moneter dapat memperumit operasi bisnis internasional. Dan yang keenam adalah ketersediaan, kedalaman, dan reliabilitas informasi ekonomi dan pemasaran di berbagai negara yang telah berbeda sangat beragam. Sebagaimana halnya struktur industrial, praktik bisnis, dan jumlah serta hakikat organisasi-organisasi regional. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai tujuan umum manajemen strategis. Semoga bermanfaat dan kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.